Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang berpikir bahwa Adam ketika dicipta oleh Allah, dia berada di dalam posisi yang netral. Netral di dalam artian dia bisa memilih untuk taat kepada Allah, dan dia juga bisa memilih untuk memberontak kepada Allah. Tetapi kenyataannya sesungguhnya di dalam kitab Kejadian pasal 1, kita melihat betapa detailnya dan betapa kentalnya Allah menyatakan bahwa semua hasil ciptaannya adalah di dalam posisi yang baik. Bahkan kalau kita telusuri dengan cermat, di situ ada 10 kali dia berbicara tentang hasil ciptaannya di dalam posisi yang baik. Dan yang paling menakjubkannya, setelah penciptaan manusia, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, Allah melihat semua apa yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Keberadaan manusia di tengah-tengah alam semesta, di tengah-tengah ciptaan Allah itu mempengaruhi segalanya. Dan bukan hanya soal kehadiran manusia yang memang mempengaruhi alam semesta, tetapi juga bahwa di dalam diri manusia, dia sudah dicipta di dalam kondisi yang sangat baik. Dia ciptaan yang sempurna. Dia adalah gambar Allah, imitasi, gambar. Dan kita tahu bahwa posisi itu bukan posisi 50-50 atau posisi yang netral. Dia bisa melawan Allah, dia bisa taat kepada Allah. Tetapi posisi itu kita yakini bahwa
manusia sudah diciptakan di dalam posisi dicondongkan hatinya untuk taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah begitu baik ya di dalam menciptakan manusia. Adam itu diciptakan di dalam posisi yang sangat baik dan di dalam kondisi juga yang sangat baik. Dia semestinya lebih taat kepada Allah, ya, lebih taat kepada Allah. Kalau saya memposisikan posisi yang netral itu misalnya ya seperti ini ya, posisi netral. Artinya dia berdiri di posisi netral, dia bisa memilih ke kiri, dia bisa memilih ke kanan. Ya. Tetapi yang disebut dengan kondisi yang terbaik itu, dia manusia itu sudah dicondongkan untuk lebih taat kepada Allah. Ya. Jadi kemungkinan untuk melakukan perlawanan kepada Allah tetap ada, memang masih ada. Tetapi dia di dalam posisi sudah dicondongkan hatinya, seluruh hidupnya, seluruh pikirannya kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Manusia memilih untuk melawan Allah, memberontak kepada Allah. Melalui apa? Melalui godaan daripada si iblis. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita harus jujur ya, apa sih kurang baiknya Allah ketika dia menciptakan manusia? Manusia itu diciptakan loh di dalam kondisi di mana semua kebutuhannya, semua apa yang ada di dalam dunia sudah diciptakan oleh Allah terlebih dahulu. Di hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6. Segala kebutuhan. Ada buah-buahan, ada air, ada udara, ada terang, ya, dan lain sebagainya. Tuhan semua sudah ciptakan sebelum manusia diciptakan. Karena manusia diciptakan kan di hari yang terakhir. Nah, itu hari yang ke-6. Nah, apalagi kurangnya? Ya. Hanya satu saja permintaan Allah kepada manusia. Ketika dia menempatkan manusia itu di Taman Eden. Semua buah daripada pohon yang ada di dalam taman ini boleh kau makan. Hanya satu saja yang tidak boleh engkau makan. Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah udah luar biasa loh. Coba misalnya ya, saudara, kalau misalnya perhatikan. Misalnya Tuhan justru berbicara bahwa semua buah di dalam taman ini nggak boleh kau makan. Cukup satu saja yang kau makan. Ya. Misalnya saudara ya, misalnya dikasih jeruk ya. Ini jeruk aja kau makan, satu jenis saja. Itu bisa bahaya ya. Ya, perutnya bisa mencret melulu. Kenapa? Ya, karena memang seperti itu. Orang gak bisa hidup dengan satu saja. Tetapi apa kata firman Allah? Semua boleh kau makan. Hanya satu saja. Hanya satu. Jadi di sini apa alasan manusia untuk melawan Allah? Sebenarnya benar-benar manusia itu sudah melakukan hal yang fatal. Nah, makanya soal dosa manusia pertama itu kita tidak bisa menyalahkan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyediakan segala kebutuhan manusia. Allah sudah menciptakan manusia dalam posisi yang sangat baik. Lalu apa lagi kurangnya? Berarti memang manusia sudah mengambil tindakan melawan Allah. Nah, masalahnya saudara sekarang bahwa dosa Adam itu tidak hanya dia tanggung sendiri. Bukan hanya melekat pada dirinya sendiri. Enggak. Dosanya itu justru mempengaruhi seluruh alam semesta. Merusak tatanan yang sudah Allah ciptakan. Ya. Saya berani berkata itu kalau misalnya saudara bisa membaca kitab Kejadian pasal 3. Di situ kita mendapatkan informasi itu. Ada banyak hal yang terjadi. Ada duri dan onak. Ada jerih lelah di dalam mencari nafkah. Ya,
ada kematian, ada maut di situ. Nah, maut yang seperti apa? Maut artinya ya terpisah dari Allah. Ada hubungan yang pecah, terputus dengan Allah. Lalu juga fisik ini akan mengalami kematian suatu ketika. Dan yang lebih mengerikan adalah kematian kekal. Ya. Setelah manusia mati, ada lagi kematian kekal. Artinya akan dihukum karena pelanggar. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau misalnya ya dosa itu hanya ditanggung oleh Adam, ya nggak terlalu ada masalah dengan kita. Tetapi apa yang terjadi? Justru dosa itu bukan hanya ditanggung oleh Adam sendiri, tapi seluruh keturunannya, semua umat manusia itu harus menanggung resiko daripada dosa Adam. Bukan hanya soal resiko tentang kematian, tentang perubahan alam semesta, tentang duri dan onak, tentang susahnya mencari nafkah, tentang sakitnya perempuan untuk melahirkan pada saat bersalin. Bukan hanya itu, tetapi dosa itu diwariskan kepada seluruh keturunan daripada Adam. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kenapa? Karena memang Adam itu adalah kepala keluarga. Ya. Dia adalah kepala keluarga. Dia manusia yang pertama, kepala keluarga. Kemudian dia juga adalah kepala dari semua ciptaan. Karena dia diberi hak untuk memberikan nama kepada segala binatang dan dia diberi kuasa untuk menguasai seluruh alam semesta ini. Nah, kemudian yang kedua, dia adalah kepala daripada umat manusia. Ya, yang ketiga kepala umat manusia dan keempat adalah dia adalah kepala covenant kerja. Kepala covenant, kepala perjanjian. Ya. Jadi posisi daripada Adam itu sudah dalam posisi yang begitu sentral di dalam alam semesta ini sebagai manusia yang pertama. Nah, makanya di dalam Mazmur Daud berbicara tentang satu natur keberdosaan itu, di mana di dalam pasal 51 ayat 7 dia berkata bahwa dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan di dalam Mazmur 40 dia menggambarkan tentang kondisinya yang sudah jatuh di dalam dosa, seperti yang sudah ada di dalam lubang kebinasaan, seperti di dalam lumpur rawa, di mana nilai-nilai kepastian tentang kebinasaan itu sudah menjadi jaminan. Artinya bahwa dia sudah dalam kondisi yang binasa, tidak ada perbantahan. Dan tidak ada juga kemampuan untuk menyelamatkan diri di dalam kondisi seperti itu. Dan kita melihat nanti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 7 kan. Yang ayatnya yang ke-19 itu. Ketika dia berbicara bahwa maunya aku melakukan, ya, saya mau melakukan apa yang aku kehendaki. Tetapi kenyataannya justru yang aku tidak kehendaki itulah yang aku perbuat. Aku mau yang terbaik. Aku mau melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Tapi justru yang terjadi adalah saya seringkali gagal. Ya. Nah, ini artinya bukan berarti tidak di dalam diri Paulus sendiri tidak ada lagi kebaikan. Enggak ada. Ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya itu adalah relatif ya. Atau ada kebaikan-kebaikan dalam diri manusia berupa anugerah umum, ya. Tetapi Paulus menyadari bahwa justru ya yang terjadi aku seringkali gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan bukankah kita juga seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara? Kita juga mengalami pergumulan yang sama kan? Artinya apa? Di dalam diri kita, dalam dagingnya kita ini, natur keberdosaan itu tetap ada. Nah, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dalam kondisi seperti itu? Karena tuntutan daripada Allah adalah sempurna.
Kalau perbuatan baik yang kita andalkan untuk bisa menyelamatkan diri dari kondisi yang berdosa itu tidak akan mungkin. Kenapa? Sebaik apakah kita? Pertanyaannya, sebaik apakah kita? Padahal kita tahu bahwa tuntutan daripada Allah itu adalah sempurna adanya. Saya sangat terinspirasi dan sangat mengiyakan apa yang dikatakan di dalam ada yang namanya EE International itu, Evangelism Explosion itu, contoh keberdosaan kita itu, ya, ketika dia memberikan ilustrasi tentang telur ya, kalau ada orang bertamu lalu kita menyajikan telur, kita menyajikan lauknya adalah telur, nah, jadi di situ diceritakan tentang ada seorang yang memasak telur, ya, dia goreng telur secara di dadar, ya. Dia memecah-mecahkan telur itu. Terakhir telur yang terakhir itu rupanya busuk, ya. Jadi ada 9 yang baik, 1 saja yang busuk. Nah, saudara, apakah itu layak untuk disajikan kepada tamu, ya, kepada orang lain? 9 telur yang baik, 1 telur yang busuk, lalu diaduk, dicampur dengan segala macam bumbu-bumbunya. Saya kira tidak layak, saudara. Mau 100 yang baik, 1 yang buruk, dicampur, tetap tidak bisa disajikan menjadi menu bagi siapapun. 1000 yang baik, 1 saja telur yang busuk, itu juga bisa merusak semua yang lain. Ya. Seperti pepatah mengatakan, 1 nila merusak susu sebelanga. Artinya apa? Siapa sih yang bisa menjamin dirinya bisa bersih? 100% bisa melakukan secara sempurna seluruh perintah Allah. Di dalam kondisi kita yang berdosa ini, tidak ada yang mampu. Ya. Maka Daud berani berkata bahwa kita dalam dosa ini seperti yang sudah jatuh di dalam lubang kebinasaan. Satu-satunya cara untuk kita bisa diselamatkan adalah harus ada pihak lain yang mengulurkan tangan memberikan kita pertolongan. Sekali lagi, satu-satunya cara kita bisa menikmati keselamatan, kehidupan di dalam posisi di lubang kebinasaan adalah harus ada pihak lain yang memberikan, yang mengulurkan tangannya, yang menghadirkan kita pertolongan. Perbuatan baik kita tidak menjamin dan tidak bisa menjadi syarat, tidak bisa menjadi modal untuk kita bisa menawar kepada Allah tentang anugerah. Salah satunya cara supaya kita bisa menikmati keselamatan adalah melalui karya Allah sendiri, melalui pekerjaan Tuhan sendiri, melalui karya Kristus yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini untuk melakukan proses penyelamatan itu. Jadi sang Logos itu, sang Firman itu, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Sekali lagi, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Sang Logos, sang Firman itu diutus ke dalam dunia, berinkarnasi di dalam Yesus Kristus, dalam tubuh manusia, dalam tubuh alamiah, yaitu Yesus Kristus, melalui perawan Maria. Apa yang kita lihat di sini? Pekerjaan Allah yang begitu besar, memberikan jalan penyelamatan. Maka Paulus dalam bagian ini, ya, begitu begitu menekankan tentang keberdosaan ini. Ya, saudara, kalau baca tadi di ayat yang pertama itu dia mengatakan di situ bahwa kamu dahulu sudah mati. Sudah mati artinya sudah terjadi. Itu dalam kondisi sudah, ya. Bukan akan mati, enggak, sudah itu berarti ya kita sudah jalani, sudah terjadi di dalam diri kita. Mati karena apa? Mati karena pelanggaran dan dosa.
Ya, pelanggaran dan dosa. Itu di ayat yang pertama. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, kita udah mati di dalam dosa itu. Ya, bukan saja ada dosa warisan yang kita dapatkan dari manusia pertama atau nenek moyang kita Adam, tetapi juga di dalam diri kita juga sudah berdosa. Ya. Dan tidak bisa tidak, kita sudah mati di dalamnya. Ya, sekali lagi, mati artinya terputusnya hubungan kita dengan Allah. Mati juga adalah fisik kita ini nanti suatu ketika akan mati, tidak bisa beraktivitas lagi, akan membusuk, akan hancur. Mati juga akan mengalami kematian, hukuman di dalam kekekalan. Ya. Dan itulah kondisi kita yang kita tidak bisa hindari. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang kedua, ya, di dalam kondisi sudah mati di dalam dosa itu, kita hidup di dalamnya. Jadi memang indah sekali apa yang Paulus katakan. Mati di dalam kesalahan-kesalahan, dalam pelanggaran-pelanggaran, di dalam dosa, tapi kita hidup di dalamnya. Ya, hidup di dalam dosa maksudnya. Artinya melakukan terus-menerus perbuatan-perbuatan dosa itu. Ya, perbuatan dosa itu seperti apa sih wujudnya? Kalau misalnya kita melihat apa yang Paulus katakan. Tadi di ayatnya yang ketiga itu dia mengatakan di situ bahwa dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Ya. Jadi bukti daripada kehidupan kita di dalam dosa itu yaitu di mana kita ini sering melakukan, ya, hidup di dalam hawa nafsu daging. Jadi kedagingan kita ini, maunya kita ini, apa saja yang maunya kita ini, itu seringkali bertentangan dengan Allah. Ya, kedagingan, ya saudara bisa tahu ya kedagingan. Kedagingan itu ya pemuasan diri sendiri, tentang diri sendiri, ya kesenangan diri sendiri, entah apapun itu. Bisa ketamakan, bisa kerakusan, ya, bisa kesombongan, ya, bisa juga hal-hal yang daging itu perzinahan, ya, keserakahan dan lain sebagainya. Ada banyak itu hal-hal yang bersifat kedagingan, perseteruan, perselisihan, pertengkaran, amarah dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk kedagingannya kita kan. Kita hidup di dalamnya. Dan saudara mungkin tidak bisa menghindari. Saudara harus akui bahwa memang seperti itu, kita hidup di dalamnya. Nah, lalu siapa yang bisa menyelamatkan kita dari kondisi yang seperti ini? Maka Paulus, ya, Paulus itu di dalam apa yang dikatakannya di dalam Roma pasal 7 itu, di ayat yang ke-24 dia berkata, aku manusia celaka. Manusia celaka. Ya. Siapa yang bisa menyelamatkan aku dalam kondisi seperti ini? Itu yang dikatakan Paulus. Begitu hebatnya dia bergumul tentang dosa itu. Siapa yang menyelamatkan aku? Maka di ayat 25 dia mengatakan bahwa syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi satu-satunya, ya, yang bisa menyelamatkan kita dalam kondisi yang berdosa bukan perbuatan kita, bukan pekerjaan kita, bukan segala hal yang kita lakukan, tetapi anugerah Allah, berkat Allah, kasih setia Allah. Tuhan memberikan hidupnya, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, menyerahkan hidupnya sepenuhnya, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Sehingga kita, ya, dipandang benar oleh Allah karena iman kita kepada anaknya, iman kita kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi nanti di dalam penghakiman, ya, kita itu seperti saya gambarkan, ya, kita diberi jubah Kristus. Ya. Ini semacam ilustrasi atau penggambaran, kita itu diberi jubah Kristus. Dan Allah melihat
jubah Kristus itu di dalam diri kita, di kita masing-masing. Dan dia menyatakan kita benar. Bukan karena kita yang benar, bukan. Tetapi karena Kristus yang benar. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita lakukan sebagai respons kita kepada anugerah Allah? Hanya satu yang bisa kita lakukan. Ya, yaitu kita harus bertanggung jawab di dalam hidup ini. Menghargai kasih karunia Allah dengan cara hidup yang benar. Ya. Sekali lagi ya, perbuatan kita bukan alat, bukan modal untuk kita bisa diselamatkan oleh Allah. Tidak. Ya. Karena kalau mau jujur, Yesaya pernah mengatakan di dalam Yesaya pasal 64 itu dikatakan bahwa kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Gak ada sesuatu yang layak. Kain kotor itu kalau di zaman itu namanya, kalau sekarang itu kain yang dijadikan sebagai pembalut bagi wanita. Ya, gak ada sisi kelayakannya itu. Dan Yesaya berani mengatakan seperti kesalehan kita, kebaikan kita, ya, itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Ini bukan berarti ini menganjurkan kita, oh kalau begitu ya udah saya mau hidup seenaknya. Bukan. Tapi saya menekankan keberadaan kita yang berdosa itu, yang sama sekali tidak ada hal yang kita bisa banggakan di hadapan Allah. Maka kita pasti membutuhkan anugerah. Ya. Jadi justru saudara, ketika kita bicara tentang dosa, dosa yang mengerikan ini, dosa yang begitu hebat ini, maka kita harus mengakui bahwa justru disitulah kita merasakan betapa pentingnya anugerah Tuhan. Betapa pentingnya kematian Yesus di atas kayu salib. Itu bukan murahan, bukan. Itu bukan gampangan, itu bukan masalah remeh-temeh. Tapi itu masalah yang besar, itu isu yang besar, itu sebuah tindakan yang besar yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Dengan memberikan anaknya itu. Ya. Sekali lagi, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan? Ya hiduplah menghargai Allah. Hiduplah menghargai kasih karunia Allah. Jangan hidup terus-menerus dalam dosa. Ya, bertobat. Percayalah kepada Yesus. Dan lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepadanya. Ya. Jadi soal perbuatan baik itu sebenarnya bukan sesuatu seperti dikatakannya di dalam ayat yang ke-8, ke-9 itu. Saya bacakannya. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang, nggak ada kebanggaan dalam diri ini. Semua karena anugerah Tuhan. Keselamatan kita karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan ayat yang ke-10, saudara harus tahu ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi bagi orang Kristen, pekerjaan baik, perbuatan baik itu bukan sesuatu hal yang baru ya. Karena memang mereka atau kita diciptakan, dipanggil oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik itu semestinya sudah menjadi gaya hidup seorang Kristen ya. Bukan karena untuk dia bisa mendapatkan keselamatan, makanya dia ngotot melakukan pekerjaan baik itu. Tetapi sekali lagi, ini adalah respons pada apa yang telah Allah lakukan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Anugerahnya yang besar itu, mari kita respon dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.